Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita, mohon maaf saya merubah jadwal ya, karena ada rekannya, ibu rekan saya meninggal, jadi rencana melayat nanti sore. Kemudian untuk jadwal kita offline ternyata memang belum bisa ya. Jadi di kampus itu baru di schedule untuk per semester gitu ya. Jadi kita masing-masing masing-masing jurusan itu masing-masing angkatan baru memungkinkan hanya seminggu ya. Kemungkinan nanti setelah semester depan gitu ya, kemungkinan baru diatur ulang apakah memang kita akan lanjut ke offline atau hybrid. Jadi kalau sekarang kan kita pertemuan 14 ya. 14 berarti tinggal 2 kali pertemuan, 15 dan 16. Jadi kita coba kita tunggu dulu jadwal berikutnya. Mudah-mudahan masih sempat ya. Mudah-mudahan masih sempat kita kuliah di kampus. Karena memang tinggal 2 kali pertemuan saja. Sambil menunggu review dari hasil uji coba yang kemarin. Jadi mohon maaf, mungkin hari ini terpaksa saya majukan ke pagi. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita masuk ke materi? Ada? Dari saya Ada? tidak, Pak. Ya. Nanti kalau sambil jalan Dari ya, saya belum, Pak. kalau ada silakan disampaikan. Hari ini kita akan masuk ke materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir di anggaran perusahaan. Kita akan masuk ke anggaran statis dan fleksibel. Saya share dulu materinya. Sudah bisa dilihat semuanya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai, kita masuk ke anggaran statis dan anggaran fleksibel ya. Jadi dari istilahnya bisa kita definisikan statis atau fleksibel itu bisa sesuai dengan biaya yang kita gunakan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan untuk menentukan tingkat-tingkat range level yang digunakan. Jadi dari sekian materi yang telah kita pelajari sebelumnya, itu sudah meliputi dari awal ya, dari anggaran penjualan ya, kemudian kita larikan ke atau ditarik ke anggaran produksi ya, kemudian anggaran produksi akan diikuti oleh anggaran bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian anggaran overhead. Nah itu digabung semuanya, kemudian dia akan menjadi perhitungan di dalam harga pokok produksi. Yaitu memang sangat penting untuk kita menentukan 3 komponen awal gitu ya. 3 komponen awal yang sangat menentukan di dalam anggaran yang akan kita susun. Jadi kenapa saya selalu saya review kembali, karena itu akan menjadi pokok di dalam penentuan harga suatu barang yang akan kita jual. Nah, di dalam penentuan anggaran ini, semua anggaran itu kan perencanaan ya. Perencanaan yang akan kita buat untuk periode yang akan datang. Jadi dari anggaran bahan baku, kemudian tenaga kerja, langsung overhead gitu ya. Itu setelah itu fix, baru kita akan menentukan bagaimana hasil dari penjualan itu. Nah, ketika kita menentukan
operasionalnya, maka kita akan lari kepada anggaran kas, anggaran piutang, anggaran kas, utang, piutang gitu ya, itu akan kita mengikuti dari target penjualan itu. Nah, dari semuanya itu kita akan masuk kepada anggaran tambahan ya, artinya anggaran statis dan fleksibel. Nah, dari definisinya ini namanya fix atau statis ya, yaitu budget yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan, jadi one level of activity selama jangka waktu tertentu. Jadi hanya satu level saja digunakan, satu tingkat gitu ya, karena dia statis. Misalnya di sini untuk persentase kapasitas ya, jumlah produk yang dihasilkan ya, selama jangka waktu tertentu, kemudian jumlah jam yang dikerjakan, jumlah jam kerjanya. Jadi itu ditentukan ya, berapa tingkat kapasitasnya, kemudian berapa produk yang akan dihasilkan, kemudian berapa jam kerja yang akan diinginkan. Jadi sudah ditentukan dari awal, sehingga dikatakan sebagai statis atau fix ya. Kemudian untuk fleksibel, jadi variabel ya. Jadi variabel itu ya akan naik turun tergantung dari kebutuhan dari perusahaan atau tingkat produksi. Jadi ketika kita berbicara tadi fix hanya satu level, satu tingkat kapasitas. Nah, untuk fleksibel, satu anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas, jadi ada rentangnya ya. Artinya beberapa aktivitas dipecah-pecah dalam satu rentang yang relevan. Jadi yang relevan yang kira-kira akan digunakan selama periode tertentu. Nah, kenapa fleksibel? Karena memang di dalam suatu bisnis atau usaha itu kita tidak bisa menentukan, artinya gini, kita sangat tergantung kepada tingkat penjualan gitu ya. Tingkat penjualan itu sangat tergantung dari pasar. Nah, pasar itu sangat tergantung dari tingkat persaingan. Nah, persaingan ini itu tidak bisa kita kontrol ya. Jadi kita flashback kembali ketika kita masuk ke pasar persaingan, itu banyak sekali faktor yang menentukan. Apakah kita sebagai leading di pasar itu market leadernya, atau kita baru ya, entrant yang baru masuk ke pasar, sehingga akan mempengaruhi kemungkinan penjualan dari usaha kita. Nah, sehingga dia akan menggunakan rentang ini ya. Jadi anggaran fleksibel ini menggunakan rentang aktivitas yang relevan, artinya kira-kira dengan kondisi pasar saat ini, pesaingnya misalnya tidak terlalu banyak gitu, kemudian kita berada di tengah-tengah. Nah, kira-kira dengan melihat kondisi ini kita memakai rentang berapa di dalam anggaran ini. Jadi itu akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan posisi perusahaan kita. Jadi dengan demikian anggaran fleksibel terdiri dari serangkaian anggaran statis dengan masing tingkat berlainan. Jadi statis itu kan memang ada yang fix ya, ada yang memang biaya tetap yang harus dikeluarkan. Kemudian rentang dari tingkat produksinya atau tingkat lain itu yang bervariasi sesuai dengan target atau kondisi pasar saat kita akan menjual barang kita ke pasar. Jadi itu pengertiannya. Nah, kemudian karakteristiknya. Nah, karakteristiknya untuk fleksibel ya, dengan istilah fleksibel itu kan ada rentang yang bisa digeser gitu ya. Bisa dapat digunakan dengan untuk pedoman perencanaan dan pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan. Jadi ada tingkat kegiatannya ya. Jadi rentangnya berapa kita gunakan. Nah, dengan rentang ini misalnya perkiraan di sini contoh yang ada di slide ya yang kita bahas sekarang. Misalnya perkiranya 9.000. Nah, ketika dia akan bergeser menjadi 10.000 produksi, tentu biaya yang lain akan mengikuti. Nah, rentang inilah yang akan digunakan. Jadi bukan dengan statis yang menentukan produksinya 9.000 misalnya, ya sudah 9.000 saja. Tapi dengan karakteristik fleksibel, jadi rentangnya misalnya 9.000 sampai 10.000. Dengan rentang produksi yang selisih 1.000 ini, itu akan bergeser, akan mengakibatkan biaya yang akan menyimpang istilahnya. Jadi akan bergeser. Nah, kalau ini kita tidak persiapkan, jadi itu akan menghasilkan biaya yang berbeda dari anggaran yang ditetapkan di awal.
sehingga di sini dikatakan tidak realistis ya. Artinya di sini dalam konteks kita tidak mempersiapkan fleksibelnya ini ya. Jadi ketika ditentukan 9.000 kemudian dia produksi 10.000 itu akan menyebabkan biaya yang dibutuhkan akan semakin besar ya. Jadi dalam konteks karakteristik ini jadi ada tingkat biaya yang ada rentangnya gitu ya, rentangnya dari tingkat misalnya 9.000 atau 10.000. Nah, karakteristik ini ya anggaran fleksibel mempunyai karakteristik apa saja ya, ditujukan ke arah tingkat aktivitas keseluruhan yang berada dalam range relevan ya. Jadi daripada hanya ditunjukkan kepada satu tingkat aktivitas. Jadi karena fleksibel dia digunakan range yang relevan, jadi rentang yang relevan dalam anggaran ini. Ini sangat berpengaruh atas atau dari yang saya sampaikan tadi. Jadi kira-kira perusahaan kita mau mengejar range yang berapa yang relevan di dalam pasar. Karena gini, ketika kita kalau kita kondisi normal gitu ya, kondisi sebelum pandemi misalnya, itu lebih mudah kita menentukan. Dalam bulan Januari sampai Desember ya, saya contohkan misalnya di produk pariwisata ya, misalnya hotel lah kita bilang. Dalam bulan rentang Januari sampai Desember itu ada periode yang kita ketahui Desember itu akhir tahun ya. Jadi Desember akhir tahun akan bergeser sedikit ke Januari untuk okupansi hotel misalnya. Nah, hotel itu juga akan berpengaruh kepada restoran dan lain-lain gitu ya. Transportasi, kemudian travel dan lain-lain ya. Nah, kemudian Desember, Januari ya. Januari, Februari itu udah mulai turun ya. Februari, Maret ya. Kemudian bergeser ke Juni, Juli. Juni itu kan liburan sekolah ya. Kemudian karena kita di Bali, karena memang pariwisata, jadi Juli Agustus itu peak season untuk tamu ya. Itu jadi Juli Agustus Juni liburan Juni Juli Agustus untuk tamu asing itu meningkat. Kemudian turun lagi September Oktober turun gitu ya. Oktober turun, November mulai ada peningkatan ke Desember akhir tahun tahun baru. Nah, dari rentang itulah kita akan menyusun ya, kita menyusun tingkat aktivitas keseluruhan yang berentang range relevannya berapa yang kita akan gunakan. Nah, itulah yang kita katakan sebagai anggaran yang fleksibel. Ini mungkin sudah pernah kita diskusikan ya, ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau misalnya anggaran kita susun itu bergeser bergeser tingkat produksinya atau tingkat permintaan bahan bakunya atau tingkat tenaga kerjanya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu maka digunakan anggaran yang ini ya, anggaran fleksibel yang digunakan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tadi, jadi kalau fleksibel ada rentang kegiatan atau aktivitas yang tidak satu titik, tidak tinggi satu titik angka gitu ya, maka akan berpengaruh juga kepada yang lain. Misalnya ke bahan bakunya, tenaga kerjanya, overhead-nya semua akan berpengaruh. Jadi rentang itu yang diantisipasi oleh perusahaan berarti ada budget yang lebih besar lagi dibandingkan dengan satu titik atau yang statis. Kemudian ini bersifat dinamis ya, dan sesuai dengan namanya fleksibel itu sifatnya dinamis ya. Jadi anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada dalam range relevan, walaupun periodenya sudah berlalu. Jadi dinamis tadi yang saya sampaikan, jadi dia punya range tentang tertentu, kira-kira dari bulan Januari sampai Desember itu. Nah, yang akan mungkin dibuat fleksibel itu katakanlah misalnya di bulan tahun baru gitu ya, Desember Januari, karena itu banyak tamu yang akan datang, yang diperkirakan sesuai dengan prediksi biasanya atau tren biasanya, sama dengan Juni, Juli, Agustus. Jadi itu yang dibuat anggaran fleksibel yang rentangnya lumayan tinggi untuk tingkat produksinya ya. Seperti itu contohnya. Nah, rumus fleksibel dan range relevan yang bisa kita lihat dari ilustrasi ini ya, dari tabel ini atau dari formula ini kita
coba lihat, karena ada rentang yang kita gunakan gitu ya, kemudian kita menggunakan anggaran fleksibel. Jadi anggaran fleksibel itu kita bisa rumuskan dengan formula biaya tetap. Nah, ini biaya tetap ini karena pasti akan ada ya. Ada biaya tetap fixed cost yang akan keluar, overhead yang keluar, yang berapapun yang kita produksi itu tetap keluar, sehingga dia menjadi biaya tetap di sini. Kemudian ditambah, nah biaya variabel yang naik turun ya, naik turun angkanya, kemudian dikalikan kuantitas dari produksi. Nah, sebagai contoh misalnya di sini produksi direncanakan 8.000 unit ya, kuantiti 8.000 unit. Nah, biaya variabelnya 5.000 biaya variabel per unit ya, jumlah biaya tetap 15 juta. Jadi 15 juta ini akan berapapun kuantitinya, dia akan tetap gitu ya, karena dia biaya tetap di sini ya. Kemudian variabelnya 5.000, jadi dengan rumus regresi ini, rumus formula ini, kita tinggal masukkan gitu ya, kita masukkan 15 juta ditambah ya 5.000 dikalikan 8.000 unit, karena dia variabelnya 5.000. Nah, rumus ini yang kita gunakan, misalnya kita asumsikan Y sama dengan A plus BX. Nah, ini yang rentang relevan inilah yang akan kita tingkat produksinya berapa yang kita rentangkan di sini. Nah, dengan asumsi seperti itu, kita bisa menentukan ya, dengan biaya variabelnya 5.000, rentang produksinya misalnya 8.000 sampai 10.000, berarti kalau kita menggunakan maksimal 10.000, bisa kita tentukan cost maksimal yang muncul itu berapa ya. Jadi itu yang kita persiapkan di anggaran. Nah, pada realnya, pada realitasnya atau realisasinya, kan rentang ya, rentang 8.000 misalnya sampai 10.000. Jadi rentang itu berarti bisa 8.100, bisa 8.500, bisa. Nah, itu yang kita sesuaikan dengan kondisi di pasar, kondisi kebutuhan atau permintaan penjualan kita. Nah, ini misalnya ya, jadi misalnya dari contoh overhead ya, biaya overhead pabrik ya. Jadi tabel yang relevan biaya overhead pabrik berdasarkan atas perkiraan manajemen bahwa setiap bulan akan diproduksi 1.000 unit. Jadi ini menggunakan 1.000 unit. Nah, 1.000 unit itu apa saja biaya yang muncul gitu ya. Jadi ada biaya bahan tak langsung, variabel, kemudian tenaga kerja, perlengkapan ya, kemudian reparasi, gas, penanganan energi, pengawasan, penyusutan, sewa pabrik, jadi total 5.500. Nah, ketika menggunakan angka 1.000, berarti ini dibagi menjadi jadinya 5.500, ini biaya overhead-nya. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam tabelnya ya, jadi biaya overhead variabel dan tetapnya. Nah, saya lanjut dulu kepada langkah penyusunannya ya. Jadi langkah penyusunan ini pertama kita menentukan range relevannya ya, yang dapat diharapkan yang akan berapa kita akan gunakan dalam periode itu ya. Periode ini berapa yang kita gunakan untuk menentukan rentang yang kita gunakan di dalam anggaran fleksibel ini. Kemudian menganalisis biaya yang akan dikeluarkan pada rentang relevan tingkat relevan ini dengan menentukan pola perilaku fix, variable, dan mix. Jadi ada biaya-biaya yang muncul seperti apa biayanya, itu kita analisa dulu biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian memisahkan pola perilakunya dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Jadi maksudnya memisahkan pola perilakunya artinya biaya itu selama sebulan atau ya hitung sebulan, atau kalau kita berdasarkan tahun historical dari tahun sebelumnya, itu kita perhatikan yang biaya yang naik turun itu seperti apa biasanya ya, yang pernah kita bahas misalnya listrik, air, dan lain itu kira-kira seperti apa sih pengeluarannya, ada yang bisa kita kurangkan atau memang minimal seperti itu. Jadi perilaku dari biaya itu yang kita lihat ya. Baru kita menggunakan rumus ya,
rumus biaya variabel, anggaran fleksibel disusun dengan dasar biaya yang akan dikeluarkan dari berbagai tingkat. Jadi setelah kita melihat range-nya, kemudian analisa biayanya, kemudian berlaku dari biaya itu, baru kita tentukan rumusnya, baru bisa kita masukkan ke dalam formula tadi. Nah, di dalam bentuk anggaran fleksibel itu ada yang dalam bentuk formula, yang tadi, dalam bentuk formula, kemudian dalam bentuk tabel, kemudian ada juga dalam bentuk grafik, mana yang akan digunakan. Jadi tentunya semuanya akan saling membentuk dari anggarannya tergantung dari kebutuhan ya. Jadi kebutuhan dari perusahaan atau manajemen, bagaimana dia mudah untuk membaca ya, membaca dari anggaran ini. Karena pada akhirnya memang apa yang disusun dari masing-masing unit divisi, ada manajernya di sana, kemudian akan dinaikkan kepada tingkat owner atau direktur atau top manajemen, itu akan bisa melihat dengan mudah seperti apa anggaran yang kita gunakan. Nah, ilustrasi ini contoh yang kita lihat, dasar perhitungan tingkat aktivitas bagian produksi PT Kita Jaya, ini contohnya ya. Data dia keseluruhan bagian tersebut, range-nya ya, range-nya ya, 10.000 sampai 15.000 ya. Nah, dengan rentang ini, ya, ini kan ada rentang gitu ya, ada rentang ya tetap penyusutan akhir tetap ya, 10.000 unit 6 juta ya, kemudian 15.000 unit 6 juta, karena biaya tetap ya. Kemudian karena ini penyusutan ya, kemudian pembangkit tenaga, itu 2 juta, kemudian ini 3 juta, pasti akan berbeda ya. Semakin tinggi, semakin banyak unit produksinya, akan semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian bahan tak langsung, sama ya, jadi akan meningkat sesuai dengan tingkat produksinya. Jadi 1.800.000 untuk 10.000, kemudian 2 juta untuk 15.000. Kemudian pemeliharaan ya, pemeliharaan juga seperti itu. Jadi pasti akan lebih banyak ya, akan lebih banyak biayanya ketika produksinya semakin tinggi, dan lain-lain. Kemudian diminta untuk menyusun ya anggaran fleksibel dalam bentuk formula. Kemudian fleksibel dalam bentuk tabel sekolom dengan kenaikan 1.250 unit. Kemudian grafiknya, kemudian menghitung biaya yang bersifat semi variabel pada tingkat 11.500. Coba kita lihat. Nah, penyusutannya tadi di tabel itu 6 juta ya, sama. Nah, pembangkit tenaga listrik tadi kan 3 juta untuk 15.000 unit, kemudian 2 juta untuk 10.000 unit. Ya, selisihnya 5.000 ya. Selisih untuk biayanya 1 juta, kemudian selisih untuk unitnya 5.000. Nah, unsur variabelnya, jadi 1 juta dibagi 5.000, itu 200 per unit. Kemudian aktivitas 15.000 unit ya, itu 3 juta, kemudian variabelnya 15.000, tadi karena 15, kita melihat dari aktivitas 15.000-nya ya, nah, dikalikan 200, 3 juta, jadi sama-sama ya, jadi 3 juta 0, untuk biaya tetapnya 0. Kemudian bahan tak langsung, selisihnya 200.000 biayanya ya, kemudian unitnya 5.000, jadi unsur variabelnya 200.000 dibagi 5.000, jadi 40 per unit. Kemudian karena 15.000 unit tadi ya, 15.000 unit biayanya 2 juta, nah kita kalikan variabelnya berapa, 15.000 kalikan 40 rupiah ya, itu 600.000. Jadi unsur biaya tetapnya dikurangkan ya 1.400.000. Kemudian pemeliharaan, 2 juta ya, 2 juta
untuk enggak produksi 15.000, kemudian 1.700.000 untuk 10.000. Nah, CC-nya berapa? 300.000. Nah, CC unitnya 5.000, jadi 3.000 dibagi 5.000, 60 rupiah per unit. Kemudian kita kalikan 15.000 kalikan 60, itu mendapatkan 900.000. Jadi unsur biaya tetapnya 1.100.000. Untuk yang biaya lain-lain 1.400.000 itu untuk yang 15.000 unit ya. Kemudian 2.000-nya 1 juta, nah dikurangkan CC-nya 400.000 dibagi dengan 5.000 unit, 80 rupiah per unit. Jadi unsur biaya tetapnya selisih dari 15.000 unit 1.400.000 ya, dibandingkan dengan atau dikurangkan dengan unit 15.000 dikalikan variabelnya 80.000. Jadi biaya tetapnya 200.000. Nah, baru kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Dan tabelnya sesuai dengan yang angka yang kita dapatkan tadi ya. Unsur biaya tetap tadi dari yang angka-angka yang kita dapat di sini ya, angka yang kita dapat sebelumnya ini, kita masukkan ke dalam biaya tetapnya, kemudian biaya variabelnya ya. Tadi kita tetap 6 juta nih 0 ya, kemudian pembangkit tenaganya 0, kemudian yang variabelnya 200, kemudian tenaga langsungnya 1.400.000, variabelnya 40, pemeliharaan 1.100.000, kemudian variabelnya 60, lain-lain 200.000, ini 80. Jadi kita total ya tetapnya 8.700.000, kemudian variabelnya 380. Nah, kita masukkan ke dalam formulanya menjadi Y sama dengan 8.700.000 plus 380 yang variabel dikalikan kuantiti. Nah, ini yang akan menentukan berapa kita akan gunakan kuantitinya ya. Dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabel kita masukkan angka-angka tadi ya. Angka-angka tadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi dengan ini biaya tetapnya ya, dengan biaya tetap biayanya, kemudian dengan rentang produksi ya, dengan rentang produksi berapapun ya. Kalau biaya tetap kan berapapun ya akan sama ya. Ini kalau bentuk grafik kita menggunakan grafik misalnya ya, diminta untuk menggambarkan grafiknya seperti ini. Jadi ini biayanya di sebelah kiri, kemudian unit produksinya, jadi menggunakan grafik. Nah, biaya semi variabel pada tingkat 11.500 ya. Nah, dengan rumus tadi kita masukkan angka-angkanya ya. Karena ini semi variabel ya, jadi bahan langsung, pemeliharaan lain-lain, rumusnya kita masukkan ke dalam formula tadi ya. Ketemu angka tadi kan, angka ini bisa dilihat tadi ya di tabel yang tadi ya, 1.400 plus 40x ya, kemudian 1.100 ditambah 60x, kemudian 200.000 ditambah 80x, itu ketemu YIE-nya 2.700.000 plus 180x. Nah, pada tingkat berapa kita diminta di sini adalah 11.500. Nah, itu baru kita kalikan dengan atau masukkan ke dalam formula ini. Jadi ketemu angka 4.770.000. Nah, kemudian kita coba lihat latihan ini ya. Jadi di dalam rumus yang sama ya, kita lihat di konteks ini, dalam contoh ini keterangan tersebut di atas 3 macam biaya ya. Macam biaya ada gaji
kalau gaji dia sama ya, dan untuk direct labor hours-nya 10.000 dan 16.000 direct repair hours ya. Kemudian bantu-bantunya ada peningkatan tentunya, kemudian lain-lain juga ada peningkatan. Untuk bantu-bantu tingkat DRH-nya 10.000 itu 344.000. Kemudian untuk tingkat 16.000 itu 389.000. Kemudian lain-lainnya 100.000 dan 124.000. Nah, dari data di atas berarti anggaran variabel terperinci tabel dengan relevan range-nya kelipatan 2.000. Anggaran variabel dalam bentuk formula. Coba kita lihat. Nah, gaji tetap ya 500.000 dan pembantunya dengan perhitungan yang sama seperti tadi ya. Jadi dengan tingkat bahan pembantu 16.000 unit ya, itu biayanya 389.000. Kemudian untuk tingkat 10.000 itu biayanya 344.000. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya 45.000. Kemudian selisih dari unit 6.000 itu dibagi ya, 45.000 dibagi 6.000 itu ketemu 7,5 rupiah ya per unit. Kemudian kita lihat unitnya 16.000, 389 tadi ya, kemudian kalikan ya, 7,5 rupiah itu ketemu angka 120.000. Nah, itu mendapat unsur biaya tetapnya 269.000. Kemudian biaya lain-lain untuk tingkat 16.000 unit ya 124.000. Kemudian untuk tingkat 10.000 itu 100.000. Itu kita kurangkan selisihnya 24.000 dengan unit 6.000. Jadi per rupiahnya variabelnya 4 rupiah per unit karena 24.000 dibagi 6.000. Nah, kita masukkan ke dalam unitnya pengalinya ya, pengalinya 16.000, 64.000. Jadi ada selisih biaya tetapnya ketemu 60.000 ya. Dari tadi biaya bahan pembantunya unsur tetapnya, biaya tetapnya 269.000. Kemudian untuk biaya lain-lain biaya tetapnya 60.000. Nah, jadi kita kita lihat di dalam biaya tadi gajinya 500.000 ya dari 0, kemudian dan pembantunya 269.000, ketemu variabelnya 7,5 ya, kemudian lain-lainnya 60.000, ketemu variabelnya 4, kita jumlahkan, jadi ketemu formulanya 829.000 plus 11,5 fix. Itu ketemu angkanya ya, formulanya. Nah, baru kita masukkan ke dalam tabelnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, bisa kita diskusikan. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau nanti juga mungkin di dalam realitanya seperti apa gitu ya, seperti apa kalau kita sudah implementasikan di dalam suatu usaha. Saya tutup dulu ininya presentasinya, nanti bisa dibuka kembali ketika ada pertanyaan. Silakan, boleh sharing ya. Kalau mungkin ada yang pernah belajar atau pernah membaca, kemudian dari ilustrasi tadi, mungkin kalau dalam ilustrasi tadi ada yang masih kurang jelas ya, atau ingin menambahkan, silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, saya kurang jelas di slide yang anggaran fleksibel dalam bentuk tabel atau kolom itu. Kalau yang di atasnya kan kita udah tahu karena dari soal diminta ada kenaikan 1.250. Nah, untuk yang di dalam tabel itu angkanya dari mana ya, Pak?
Saya kurang jelas di Yang yang di sana. slide berapa? Di yang anggaran fleksibel dalam tabel atau kolom, Pak, yang di ilustrasi. Soal yang ilustrasi itu, Pak. Ilustrasi. Iya, yang anggaran fleksibel dalam bentuk tabel atau kolom. Bisa di ini apa namanya? Slide nomor berapa? Slide 14, Pak. 14, oke. 14 angkanya ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat dari bentar. Nah, tadi kan penyusunan tetapnya sama ya, 6 juta ya. Kemudian pembangkit listriknya, pembangkit tenaganya untuk tingkat 10.000 ya, tadi 10.000, tingkat 10.000 itu kan 2 juta ya. Kemudian, nah itu kan ada formulanya ya. Kalau misalnya kita lihat, mau saya share lagi ya. Misalnya pembangkit, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, yang ini sudah kelihatan di ini ya, di apa? Nah, misalnya untuk biaya tetap kan sama ya, 6 juta ya, sama ya. Nah, misalnya kita lihat di pembangkit tenaga ya, pembangkit tenaga ini kan untuk tingkat 10.000 ya, 10.000 dia 2 juta ya. Nah, kita tarik ke atas ya, 10.000 ya, pembangkit. Nah, ini kan 10.000 unitnya 2 juta, ya nggak? Sampai di sini bisa ya. Nah, kemudian rumus untuk biaya pembangkit tenaga itu berapa dia? Tenaga ini kan biaya tetapnya 0, variabelnya berapa? 200 ya. Coba kita lihat ke dalam ininya, ketemu angka berapa? Nah, angka ini unitnya kan 11.250 ya. Kita berapa tadi biaya variabelnya? Variabelnya tadi berapa? 200 ya. 200. Nah, ini dikalikan 200 ya, 11.250 dikalikan 200 itu apa namanya? Akan ketemu angka 2.250.000. Benar nggak? Ketemu angkanya? Ketemu, Pak. Ya. Yang lain sama. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita membuat suatu anggaran gitu ya, ketika kita membuat suatu anggaran yang jadi anggaran yang kalau anggaran itu kan awalnya kita berpikir sama ya, jadi kita berpikir satu angka gitu ya, satu titik gitu ya. Nah,
ketika kita di dalam historical data kita, di bulan-bulan tertentu itu kemungkinan tingkat penjualan kita naik turun gitu. Nah, dengan membaca rentang Januari sampai Desember, perusahaan akhirnya membuat rentang tadi. Kenapa dibuat rentang? Untuk mengantisipasi biaya sebenarnya ya. Perusahaan menyiapkan biaya berapa untuk bulan ini Januari. Nah, ketika bulan Desember Januari itu ada kemungkinan kebutuhan yang lebih besar dari bulan-bulan biasanya, maka dia menggunakan rentang. Nah, ketika sudah menggunakan rentang ini ya, ini saya tunjukkan lagi, ketika sudah menggunakan rentang ini ya, coba kita lihat. Asumsinya hanya kita menentukan statis ya, 10.000 unit gitu ya. Jadi 10.000 unit kita akan mendapatkan atau kita membutuhkan anggaran 12.500.000 gitu ya. Nah, kalau kita hanya berpatokan 10.000 unit, nah ketika ada permintaan produksi yang lebih tinggi ya, itu kita tidak ada persiapan dana ya. Misalnya gini, kalau 10.000 kan 12.500.000 ya. Kemudian ternyata ada peningkatan penjualan atau permintaan produksi 11.250 ya. Nah, ini kita mencari dari mana biayanya ini ya. Berapa nih, misalnya kurang 975.000 ya. Kalau kita masukkan formulanya di sini. Nah, ini yang diantisipasi oleh anggaran fleksibel ini. Sehingga perusahaan membuat rentang ya, misalnya sampai 15.000 gitu ya. Jadi dengan rentang 10.000 sampai 15.000, perusahaan akan menyiapkan dana maksimal ya 14.400.000. Nah, ini harus disiapkan oleh perusahaan. Jadi ketika bermain di rentang ini ya 10.000 sampai 15.000, kita tidak akan kekurangan dana anggaran karena sudah disiapkan seperti itu. Nah, sampai di sini boleh masih ragu atau yang lain silakan ya. Mungkin yang lain juga kalau masih ragu di sini silakan ditanyakan. Bisa kita diskusikan. Bisa dipahami? Gimana, Koman? Lydia? Sudah, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke Ketut Mira ya. Izin bertanya, yang pertama dari pengertian anggaran statis, anggaran fleksibel, di mana anggaran fleksibel itu terdiri dari serangkaian anggaran statis di dalam perusahaan, berarti boleh saja langsung membuat anggaran fleksibel saja, tanpa membuat anggaran statis sendiri. Oke, saya jawab satu. Betul ya, betul Ketut Mira. Artinya, karena anggaran fleksibel itu, dia fleksibel di unit ya, di unit produksinya. Karena berapapun produksinya, akan tetap membutuhkan biaya tetap ya, kayak gaji ya, listrik, air itu tetap akan tetap keluar ya. Tetapi unit produksinya berbeda. Jadi betul, jadi langsung ke anggaran fleksibel. Ya, kemudian apabila sudah membuat anggaran fleksibel ini, berarti apabila membuat produk lebih dari pada target produksi itu sah-sah saja. Yang terpenting masih ada dana berarti di dalam anggaran. Ya, nah ini menjawab penjelasan saya tadi ya, Mira ya, pada saat tadi Komang Widya bertanya. Jadi ketika kita membuat rentang dari 10.000 sampai 15.000, sepanjang masih dalam rentang itu aman. Jadi anggaran sudah disiapkan. Sampai di sini, Mira mau ditambahkan silahkan. Ya Pak, sudah sangat jelas Pak. Maaf tadi kepotong pertanyaannya Pak. Saya ada lagi satu pertanyaan Pak. Ya silakan, disampaikan saja. Ya, yang pada karakteristik anggaran depan kan disebutkan di mana anggaran fleksibel itu lebih dinamis daripada statis. Tetapi di pengertian anggaran fleksibel yang di atas, yang slide kedua kalau tidak salah itu
di mana dijelaskan bahwa di dalam anggaran fleksibel itu nanti akan terdapat serangkaian anggaran statis. Itu bagaimana Pak nih? Saya masih ambigu dengan penjelasannya. Berarti di dalam anggaran fleksibel itu berarti mencakup dua macam anggaran berarti Pak nih. Ya, kalau kita lihat dari ilustrasi itu kan ketika kita membahas anggaran fleksibel ya, nah saya masuk ke contoh ini ya, biar biar lebih mudah lagi. Nah, ini maksudnya Mira. Jadi ini kan anggaran fleksibel ya, tapi ada anggaran statis ini yang tetap ya, ada yang tetapnya banyak dia, bervariasi kan. Tetapnya di masing-masing tenaga kerja ada kan, biaya tetapnya kan ada ya. Nah ini yang ada beberapa anggaran tetap ini maksudnya. Karena banyak-banyak biaya yang muncul di situ. Mungkin di situ maksudnya Mira ya? Iya Pak, berarti nanti di dalam fleksibel itu kita buat anggaran statisnya dengan serangkaian yang dipisah-pisah sekaligus dengan biaya variabelnya seperti itu berarti Pak. Yes. Karena untuk mendapatkan rumusnya itu kita harus mencari selisihnya ya. Seperti yang pertanyaan Komang Wijaya tadi di tabel itu di situ menjawab. Jadi anggaran pembangkit tenaga masukkan ke tabelnya sendiri, formulanya sendiri ya. Nah itu kan tetap itu statisnya dia memiliki. Jadi pembangkit tenaga memiliki, bahan tak langsung memiliki gitu ya. Tapi dia di total baru dia menjadi yang rumus 8 Y sama dengan 8.700 1000 plus 38 itu anggaran fleksibelnya ya. Tapi kalau untuk di anggaran untuk pembangkit tenaganya dia memiliki sendiri. Sehingga dikatakan di dalam fleksibel itu juga ada anggaran statis ya yang tetap gitu. Bisa dipahami ya? Iya sudah sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Iya sama-sama Mira. Saya lanjut ke Nyaman Sri. Kelemahan dari anggaran fleksibel ini adalah penyusunan biaya dari tingkat keluaran. Tingkat keluaran seperti apa yang dimaksudnya? Ya, mungkin gini Nyaman Sri. Nah, dengan rentang ini, dengan rentang 10.000 sampai 15.000 gitu ya, berarti kan kita mau menyiapkan dana yang cukup besar ya, 10.000 sampai 15.000. Nah, misalnya hanya terjadi 11.000 saja, berarti masih ada anggaran yang tersisa sebenarnya. Jadi keluaran itu artinya hasil produksinya, target penjualannya belum tentu mau seimbang, karena emang itu kan prediksi ya, karena prediksi dia. Jadi kalau kita nggak membuat fleksibel atau kita hanya patok kepada 10.000, nah ketika ada permintaan 14.000 misalnya, perusahaan nggak memiliki dana di sana. Sementara seperti itu, Nyaman Sri. Ya, Pak, terima kasih. Ada tambahan? Tidak, Pak, sudah cukup. Iya, terima kasih Sri. Kemudian Intan. Bentuk tabel dari anggaran ini dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing kos pada berbagai tingkat aktivitas output. Unsur variabel dan tetapnya tidak ditonjolkan. Mengapa unsur tersebut tidak ditonjolkan? Ya karena gini, karena kita mencari secara total ya. Jadi kira-kira dengan adanya bervariasi dari dalam contoh ini ya yang masih di layar ini. Jadi dengan adanya pembangkit tenaga, kemudian biaya langsung dan pembayaran lain-lain, nah, itu kan masing-masing gitu ya, masing-masing, sehingga itu untuk jenis salah satu masing-masing jenis ya. Nah yang akan menghitung secara mudah keseluruhan bagi manajer, bagi owner atau direktur itu adalah secara totalnya kira-kira berapa. Jadi angka total ini yang dipakai, formula totalnya yang dipakai untuk melihat secara keseluruhan. Hanya saja dia tidak bisa dipisahkan dengan yang masing-masing tadi.
Seperti itu, Intan. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Intan. Kemudian, Ayu, Purnama Dewi. Saya ingin bertanya pada contoh ilustrasi slide 16 pada perhitungan biaya semi variabel, mengapa yang dimasukkan hanya biaya bahan tak langsung? Lain Pak. Oke, slide 16 ya. Slide 16. Mengapa yang dimasukkan hanya biaya bahan tak langsung? Ya, karena 16 ya. Slide 16. Nah, 16 ya. Ini kan adanya berapa biaya ini? Tenaga langsung. Ini karena mencari semi variable ya. Jadi tidak semuanya yang dihitung, yang semi variable saja. Jadi dia melihat dari karakteristik dari biaya yang keluarnya, semi variable atau variable atau tetap. Jadi yang semi variable saja yang dimasukkan ke dalam rumusan ini. Seperti itu. Ayo. Baik Pak, Silakan, mau bagaimana ditanggapi? cara menentukan kelas semi variabel tersebut Pak? Ya, dari definisinya, dari jenis sempat kita bahas sebelumnya, contoh yang semi variable dan semi variable dan tetap. Jadi jenis dari pengeluarannya, dari biayanya. Ini kan biaya yang dimasukkan adalah bahan tak langsung, kemudian pemeliharaan. Nah, mungkin ini, kalau variabel kan dia mengikuti besar ininya, tapi karena dia karena dia tidak full variabel ya, makanya dikatakan semi variabel. Contohnya di sini biaya pemeliharaan ya. Pemeliharaan itu kan contoh ya, pemeliharaan misalnya. Pemeliharaan tidak bisa kita pemeliharaan mesin katakan ya. Pemeliharaan mesin itu kan tergantung kerusakannya ya. Tergantung kerusakannya. Jadi variabelnya di sini. Ketika dia mesinnya kerusakan parah, dia akan berubah lebih mahal. Tetapi tidak setiap kerusakan itu bisa sama ininya harganya gitu ya. Nah di situ yang dikatakan semi variable. Jadi tidak sama, misalnya bahan baku. Ini kan bahan baku tak langsung ya. Kalau bahan baku sendiri kan sama dia, berapapun dia sama. Nah ketika bahan baku tak langsung misalnya penambahan pewarna misalnya, nah tingkat penambahan pewarnanya tidak sama semuanya gitu. Jadi itu dikatakan semi variable. Sebenarnya gini, kembali lagi kepada pengelompokan dari biaya itu sendiri. Ya, jadi semua kita kan orang akuntansi ya, kita orang akuntansi kan semua transaksi itu kita kelompokkan ya, kelompok biaya, kelompok semua jenis itu kita kelompokkan. Nah, kalau pengelompokan ini penting. Apakah dia kita kelompokkan sebagai variabel, semi variabel, atau tetap di situ. Gitu, Ayu. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Ayu. Kemudian Maera. Antara anggaran fleksibel dan anggaran statis, yang manakah lebih unggul atau tidak atau lebih baik digunakan untuk pelaporan kinerja perusahaan, dan mengapa demikian? Nah, pertama untuk melihat, kalau ini kan dilihat dari manakah yang lebih unggul atau lebih baik ya. Dari sisi anggaran ya, di sisi anggaran, karena usaha itu kan sangat-sangat dinamis ya. Kenapa dinamis? Semua usaha itu tergantung dari target sale ya. Nah, target sale itu tergantung kepada perkiraan penjualan. Nah, sales itu kan target ya. Kemudian
pada saat realitanya di usaha itu berjalan, penjualan itu naik turun gitu ya, naik turun. Nah, ketika naik turun ini, kalau misalnya penjualannya lebih sedikit, anggarannya akan lebih, itu nggak masalah. Ada anggaran yang kita siapkan. Nah, ketika permintaan penjualannya meningkat, dia akan membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, overhead lebih tinggi. Nah, ketika ada peningkatan penjualan, permintaan, dari mana kita menyiapkan kekurangan anggaran. Nah, disitulah kalau mana lebih bagus kita menggunakan yang fleksibel, ya, lebih fleksibel sehingga ada rentang unit produksi yang kita gunakan. Nah, hanya saja kelemahannya di mana perusahaan harus menyiapkan dana yang lebih, ya, seperti yang tabel yang saya tunjukkan tadi di pertanyaan yang siapa tadi yang pertama, Widya yang pertama kali ya. Nah, kalau kalau ada kebutuhan penjualan atau produksi yang lebih tinggi, kita sudah punya biayanya. Tetapi kalau tidak ada atau jumlah penjualan atau produksi yang lebih rendah, berarti akan tersisa anggarannya. Seperti itu. Silakan ditanggapi, Merah. Baik Pak, berarti anggaran fleksibel yang lebih baik ya Pak ya untuk pelaporan kinerjanya. Ya, betul Naira. Jadi ketika kita akan melihat realistisnya di usaha itu ya, itu memang anggaran fleksibel yang lebih baik kita gunakan. Gitu. Hanya saja kalau perusahaannya memang sangat-sangat strict ya, harus keluar sekian dengan produksi sekian, ya berarti dia statis jadinya dia. Nggak boleh ada kelebihan permintaan, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kan realitanya usaha itu kan naik turun ya. Di situ itu aja antisipasinya ke sana. Itu Merah. Bisa dipahami, Merah? Baik Pak, sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Merah. Kemudian Yusya, apakah anggaran statis dan anggaran fleksibel ini selalu dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran lainnya dan bagaimana gitu? Ya, anggaran statis dan anggaran fleksibel itu akan dikombinasikan ya, karena dari contoh-contoh yang kita bahas tadi, ada anggaran yang memang sifatnya fix, ada yang sifatnya variabel, atau kita buatkan menjadi fleksibel ya. Nah, tentunya anggaran statis tadi itu akan lebih akan digabung gitu ya, di dalam penyusunan tadi dengan melihat kondisi perusahaan ketika dia nanti akan membuat satu anggaran ini, dia akan tentunya akan melihat kembali kepada historical dari usahanya ya. Nah, sifatnya sangat fluktuatif atau tidak ya. Kalau dia memang anggarannya perubahannya sangat kecil gitu ya, berapapun misalnya targetnya sekian, penjualannya biaya-biaya lain tidak begitu banyak berubah gitu, bisa diantisipasi dengan mudah. Nah, akan menggunakan statis. Tapi kalau melihat usahanya sangat fluktuatif gitu ya, penjualan kemudian biayanya berubah-ubah, ya lebih baik kita menggunakan fleksibel. Poinnya adalah ketika perusahaan kita membutuhkan dana besar atau kelebihan dana, ada permintaan yang meningkat, ada biaya yang meningkat, nah sebaiknya kita menggunakan anggaran yang fleksibel. Seperti itu, Yusya. Silakan kalau mau ditanggapi. Baik Pak, berarti juga harus melihat kondisi perusahaan dan melihat histori dari perusahaan itu, nih Pak. Maaf suaranya kecil sekali, Yusya. Tes. Ya, silakan.
Baik, berarti juga harus melihat dari kondisi perusahaan dan melihat histori dari perusahaan itu, Pak. Ya, betul Yusya. Jadi kalau mudahnya gini, ketika mungkin ini gini ya, misalnya kita ya, misalnya Yusya membuka usaha gitu ya, kita kan sudah mencoba membuat tugas usaha kemarin ya. Kita bayangkan dengan usaha itu mau kita jalankan, kemudian melihat naik turunnya penjualan gitu ya, permintaan gitu ya. Nah, kira-kira apakah kita membuat satu target unit produksi hanya satu saja atau pakai rentang? Nah, di situ kita kira-kira mana yang lebih enak kita buat ya. Misalnya kita kan kita nggak tahu berapa ya kita yang mau beli produk kita berapa ya. Apa 50 box atau 20 box gitu ya. Ya udah kita buat aja rentang misalnya 20 sampai 50 gitu ya. Nah, berarti biaya yang kalau kita siapkan kan maksimal 50 unit gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi di sana kita akan memilih kita mau pakai statis atau fleksibel. Jadi kalau memang kita ragu dengan target penjualan, target biaya atau biaya yang akan kita buat, lebih baik kita menggunakan fleksibel. Gitu, Yusya. Baik, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Yusya. Silakan yang lain kalau masih ada yang ragu ya, silakan. Nah, kalau dalam ilustrasi tadi kan contoh-contoh angka ya, contoh-contoh angka. Nah, di dalam memang anggaran itu kan kalau kita flashback lagi ke awal gitu, Pak, boleh nggak kalau nggak buat anggaran? Ya boleh saja gitu ya. Boleh saja kita nggak buat anggaran. Nah, hanya saja kalau kita tidak membuat anggaran ya, kita nggak bisa membaca kira-kira berapa yang akan kita keluarkan, berapa dana yang kita siapkan di sana. Jadi ketika misalnya kita berjalan gitu saja ya, tidak menggunakan anggaran, ketika terjadi peningkatan penjualan gitu ya, kita tidak siap dengan bahan bakunya atau dana kita nggak siap gitu. Nah di situ akhirnya apa? Ketika ada permintaan ya, kita tidak bisa menyiapkan, berarti kan akan permintaannya nggak jadi gitu ya. Jadi mereka lari ke pesaing kita, hilang gitu ya yang seharusnya kita dapat jualan jadi nggak jualan gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan tentang tadi ya, dan mempersiapkan kira-kira bulan ini lakunya berapa, makanya penting historical sebelumnya memang. Tapi kalau kita baru membuka usaha baru, nah lebih baik memang menggunakan rentang, ya rentang produksi ya. Memang kita akan sangat masuk ke ilmu marketing sih ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah jualan apapun itu, lebih baik kita survei dulu ya. Survei entah itu kita langsung datang melihat atau kita menggunakan kuesioner. Jadi kita melihat kira-kira produk kita menarik nggak gitu ya. Yang paling baik sih sebenarnya kita lihat apa sih yang dibutuhkan di pasar, itu kita jual. Jangan kita membuat satu produk yang atas keinginan kita gitu ya. Kita balik. Apa sih yang dibutuhkan pasar itu kita produksi. Nah, walaupun kan sudah banyak yang jual. Nah, kalau sudah banyak yang jual, kita bisa membuat yang lebih nggak dari yang lain gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau sharing atau menambahkan atau bertanya. Secara konsepnya bisa dipahami nggak anggaran fleksibel ini, di mana realita di lapangannya? Kebayang nggak dari ilustrasi tadi? Kebayang. Ya. Ada yang masih nggak nangkep nggak? Ada masih ragu nggak?
Yang penting realnya ya, maksudnya jangan kalau dari teori kan seperti itu ya, maksudnya nanti real di lapangannya seperti apa. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau kita buka usaha, di situ kita akan lihat di seperti ini, kayak tadi ya misalnya mesinnya rusak gitu ya. Kalau kita nggak siapkan anggarannya, kita mau ngambil uang dari mana gitu ya. Kalau dari penjualan kan dia kalau untung, kalau enggak gitu ya. Itu yang fixed cost itu harus sudah kita siapkan gitu. Nah, kalau yang variable, nah itu yang antisipasinya kira-kira berapa. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Untuk tugas usahanya ada yang sudah jalan nggak? Ada yang sudah mencoba jalan nggak? Kan ada beberapa yang memang sudah berjalan ya. Ada yang mau sharing nggak gimana hasilnya? Ini kan materi terakhir ya, materi terakhir dari seluruh anggaran gitu ya. Dengan kita membuat tugas di awal sampai sekarang ini terakhir, kira-kira bisa diimplementasikan nggak? Maksudnya bermanfaat nggak dari ilmunya gitu ya? Karena kalau hanya teori kan bisa kita baca gitu ya. Yang lebih penting sih pemahaman kita, manfaatnya di mana gitu ya. Nanti kalau entah bekerja, ya accounting, ini kan kalau saya gampangnya saya kira-kira gitu ya, teman-temannya accounting itu pasti akan kerjaannya paling pertama yang dikejar accounting ya, kalau nggak accounting pajak ya itu. Tapi tidak hanya di sana ya, bisa juga membuka usaha ya. Jadi buka usaha, nah kalau buka usaha ini bekalnya di sinilah bekalnya ya, anggaran ini bekalnya. Jadi kita bisa prepare lebih awal. Memang bisa ya, sampai ke tadi boleh nggak kita nggak buat anggaran atau nggak prepare, bisa saja, tapi biasanya kalau tanpa persiapan itu pasti gagalnya lebih besar kemungkinan daripada kita prepare ya, ada perencanaan yang lebih matang. Ada yang mau sharing? Izin Pak. Ya silakan Putu. Ya. Dari kelompok saya yang kemarin buat salad buah, itu dari kita udah beli ini Pak, udah beli cup, udah beli box, udah beli sendok plastik itu juga. Cuman nanti dari kita maunya open PO itu di akhir tahun Pak. Jadi nanti ada peluang dan untuk promosi awal akhir tahun sekaligus untuk memperkenalkan produk kita juga. Gitu Pak. Baik, terima kasih Putu. Nah, saya sih sebenarnya gini, kalau yang memang mau bisa dijalankan ya. Nah, kita kan sekarang mainnya di di medsos ya, Instagram, Facebook gitu ya. Nah, yang sudah mau jalan gitu ya, kita follow semuanya ya. Jadi di sini ada misalnya kan ada siapa yang mau jalan, kita berapa? Satu kelasnya 26 ya. 26. Jadi semuanya kita follow ininya Instagramnya gitu ya. Kita bantu untuk menambahkan followernya ya. Kemudian kita bantu nge-share. Kenapa? Sekarang itu memang sangat itu sangat penting untuk menambah referensi buat ini kita gitu ya. Kemudian kalau memang usahanya di tempat ya, ada lokasinya, itu penting sekali di Google Map ya, buat titik lokasi Google Map, kita buat bisnis kita sana, review itu penting di sana ya. Terlepas iklan ya, kalau iklan ya membantu bisa, tapi kita harus hindar biaya ya, karena cukup mahal untuk iklan itu. Tapi yang paling mudah sebenarnya ini, misalnya kita kelas
ini kelas semester 5 berapa nih, kan kalikan 6 kalikan 30 lah bilangnya, 20 ya. Kan lumayan kalau semuanya mau follow teman-temannya, saling follow gitu ya. Kelompok satu mempunyai usaha di follow kelompok lain, semuanya gitu. Jadi akan lumayan menambah followernya. Itu hanya menambah aja sih. Tapi kalau nanti kalau sudah mulai ada yang beli, kemudian ada yang cocok, dari mulut ke mulut, reviewnya penting. Gitu ya. Terima kasih, Luputu. Yang lain mau sharing? Dari kelas ini belum ada yang ini ya? Belum ada yang berjalan ya? Semuanya baru berarti ya? Iya Pak, baru. Sebagian besar. Dan bisa, nggak apa-apa. Jadi itu sebagai gambaran ya. Nanti kan ini kita udah selesai di materi ya. Nanti dilihat lagi itunya, perencanaannya, perhitungannya. Nah, mana yang kira-kira akan dirubah silakan gitu ya. Kalau nanti memang bisa dijalankan, nanti disampaikan aja ke Bapak ya. Kemudian untuk tugas itu silakan diperbaiki ya. Diperbaiki mana yang akan dirubah setelah kita selesai di materi ini, silakan diubah atau diperbaiki, disempurnakan. Kemudian finalnya seperti apa. Nah, baru saya akan nilai terakhir sebagai nilai apa, nilai tugas ya. Jadi melengkapi semua dari persiapan kita dari awal. Kalau yang pada saat kita presentasikan kita di tengah-tengah materi ya, belum semuanya kita bahas. Nah, sekarang sudah sampai akhir, silakan ditambahkan, dilengkapi, baru nanti disubmit. Jadi sebagai nilai tugas akhir kita. Ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau sharing, silakan atau mau menambahkan. Mungkin Anan mau sharing, Anan. Kalau kalau dari kelompok saya itu belum berjalan Pak, rencananya sama kayak kelompoknya Puspa, itu kita beli-beli dulu barangnya dan promosinya lewat sosmed Pak. Kendala kita itu Pak, kuliah, karena terbentur kuliah Pak, jadinya kan kalau kelompok saya tuh belum bisa membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan lainnya, seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih Anan. Jadi gini, tugasnya jangan sampai mengganggu kuliahnya ya. Artinya poin dari kita adalah anggaran, kita kan belajar anggaran perusahaan, itu kita sudah coba gitu ya. Kita sudah pelajari semuanya dari awal sampai hari ini, kemudian kita sudah mencoba meng-create satu usaha. Nah, kira-kira reliabilitasnya nanti kira-kira di mana ya, bisa nggak kita jalankan gitu ya. Sambil nanti kapan misalnya waktunya memang sudah luang gitu ya, mungkin pada sudah liburan semester atau akhir tahun, silakan saja. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kenapa nggak kita coba gitu ya. Siapa tahu menghasilkan kan lumayan gitu ya. Jadi bisa menambah pemasukan, kemudian menambah pengalaman, menambah jiwa usahanya ya. Jadi itu sangat penting. Karena nanti kalau sudah nyemplung ya, misalnya sudah pernah menjalankan, itu kan sangat menyenangkan. Untung rugi itu biasa ya, jangan kapok kalau nggak ada yang beli, itu jangan biasa gitu ya. Tapi harus konsisten ya. Ya saya membuka restoran itu kan dari awal kemarin, tanggal 19 kemarin 1 tahunnya. Jadi di saat pandemi saya coba, memang butuh ekstra ya, orang nggak ada tamu gitu ya, tapi sedikit-sedikit bisa kita menambah pelanggan. Jadi akhir tahun lumayan ininya, ada peningkatan. Nah, dalam skala kecil bisa kita coba ya. Yang penting ininya keberanian kita untuk mencoba. Ya.
Ada yang mau sharing lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan Elsa. Baik, Pak. Tadi sebelumnya saya sempat membaca di artikel internet bahwa anggaran fleksibel itu dibagi menjadi dua, Pak. Ada anggaran fleksibel sebelum kejadian dan setelah kejadian. Nah, menurut Bapak pribadi sebagai misalnya Pak sebagai manajemen dari suatu perusahaan, lebih baik atau prefer kita menggunakan atau menerapkan anggaran fleksibel sebelum kejadian atau setelah kejadian ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Asa. Nah ini betul Eksa. Jadi ini sebenarnya menambah diskusi kita tadi ya. Ketika kita membuat anggaran yang fiksi itu ya, semua anggaran penjualan, anggaran penjualan kan memang target ya. Misalnya anggaran produksi, anggaran bahan baku itu semua mengacu ke sales ya, penjualan gitu ya. Nah kalau kita membuat anggaran fleksibelnya di akhir setelah kejadian atau bukan setelah kejadian ya, itu apa artinya? Artinya itu sudah terjadi dia. Artinya ternyata anggaran yang dibuat itu pada unit 10.000 misalnya, ternyata dalam kenyataannya ada yang 10.000, ada yang 9.000, ada yang 11.000, bahkan kadang ada yang 18.000 gitu ya, melewati. Nah, berarti dia anggarannya nggak cukup, makanya dia membuat anggaran fleksibel setelah kejadian. Nah, menurut saya lebih baik di sebelumnya kita membuat anggaran fleksibel sebelum kejadian. Artinya kita sudah membaca dulu kira-kira kalau perusahaan kita sudah berjalan sekian tahun akan lebih mudah karena kebaca historicalnya ada gitu ya, target penjualannya ada, pengalaman biayanya seperti apa, udah kita pelajari gitu, sehingga bisa kita perilaku biaya, analisis biaya, target penjualan, realisasinya sudah kita baca. Nah itu kita gunakan untuk membuat anggaran fleksibel sebelum kejadian. Artinya di awal tahun ini, bulan ini kan Desember ya. Nah untuk tahun depan sekaranglah kita membuat itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan historical data dari Januari sampai Desember ini. Kita buat untuk yang akan datang. Nah, jadi kalau kita pilih lebih baik sebelum kejadian ya saya. Jadi bukan setelah kejadian. Karena kalau setelah kejadian memang tidak ada salahnya karena kita akan menyusun baru gitu ya. Artinya antisipasinya belum ada di sana. Tapi kalau kita membuat setelah sebelum kejadian aja bisa salah itu ya. Tapi sudah ada preparation ya. Sudah ada persiapan rentang biaya, rentang produksinya sudah kita siapkan. Seperti itu Elsa. Baik Pak, terima kasih. Artinya di sini kan lebih baik menggunakan anggaran fleksibel sebelum kejadian, yang dimana jika kita menerapkan atau membuat anggaran fleksibel sebelum kejadian itu kan lebih matang istilahnya Pak ya untuk persiapannya, dan pihak manajemen juga pasti lebih matang juga dalam melihat kondisi ekonomi guna mengatur anggaran yang akan diterapkan untuk kedepannya. Seperti itu Pak. Iya betul Elsa. Jadi kelemahannya di mana atau keterbatasannya di mana? Ketika kita membuat rentang ini akan ada pembengkakan biaya ya. Yang tadinya misalnya menggunakan satu angka 10.000, biaya totalnya misalnya 100 juta gitu ya. Nah, ketika kita membuat rentang menjadi 15.000 berarti akan nambah. Nah, kekurangan dana kita ambil dari mana? Kita mau minjem atau kita ownernya menambahkan porsi sahamnya misalnya di sana. Jadi memang lebih baik kita persiapkan dari awal. Jadi antisipasinya sudah ada. Nah, ketika nanti tidak terjadi produksinya memang atau permintaan penjualannya masih di bawah rentang yang maksimal ya nggak apa-apa. Itu kan dananya kan nggak kemana-mana. Artinya antisipasi pengeluarannya sudah disiapkan. Terima kasih Elsa. Izin bertanya kembali Pak. Apakah ada kemungkinan suatu perusahaan itu menerapkan anggaran sebelum kejadian dan setelah kejadian, Pak? Biasanya gini, yang saya sampaikan tadi, boleh nggak kita tidak membuat anggaran? Boleh. Misalnya perusahaan kita kecil baru mulai ya, tetapi lebih baik kita membuat, karena apa tadi?
kalau kita sudah membuat target, kemudian ini saya flashback lagi ya. Anggaran itu kan sumbernya dari mana? Dari target penjualan ya, dari penjualan. Nah, makanya penjualan itu penting, kita melihat kita membuat target penjualan berapa. Mau pakai rentang atau mau pakai satu angka gitu ya. Nah, kalau kita membuat satu angka, kemungkinan kalau kelebihan penjualan, kita akan sulit mencari tambahan dana. Sehingga kita menggunakan rentang. Nah, jadi kalau kita mau membuat apa namanya anggaran ini setelah kejadian, ya jadinya apa kita baru mencari sumber dananya gitu ya. Tapi kalau kita membuat sebelumnya, itu sudah kita siapkan. Itu Elsa. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya, sudah sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Elsa. Masih ada yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Anon. Tapi ini kayak materi awal, Pak. Ya. Tentang orang yang membuat anggaran itu. Nah, kan kalau nggak salah, waktu pertama Pak bilang yang buat anggaran itu kan komite anggaran. Setahu kalau saya tahu, yang sepengetahuan saya itu di perusahaan itu nggak ada divisi khusus komite anggaran, Pak. Apakah komite anggaran itu orang yang di divisi lain itu merangkap jadi komite anggaran? Apakah seperti itu, Pak? Baik, Anan. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Anan, kita bisa ini review ya. Ini kan pertemuan terakhir materi ya. Ada pertemuan pertama sampai sekarang, kalau masih ada yang ragu atau mau menambahkan konfirmasi silakan. Nah, untuk pertanyaan Anan, komisi atau komite anggaran ya. Nah, betul, di dalam perusahaan itu tidak ada khusus komite anggaran. Jadi itu istilahnya panitia, ya panitia anggaran. Itu dibentuk dari mana? Dari perwakilan dari masing-masing divisi dengan pihak manajemen. Ya, masing-masing divisi itu dia akan menyiapkan anggarannya. Misalnya di bagian penjualan dia membuat anggaran penjualan, di bagian produksi dia buat anggaran produksi, di bagian keuangan juga anggaran, di marketing buat, semuanya buat anggaran. Nah, masing-masing divisi itu akan memilih atau mewakili orangnya untuk bersama di dalam panitia anggaran ini, bersama manajemen. Nah, dialah yang menyusun anggaran itu. Jadi, tidak ada satu divisi sendiri yang menyusun anggaran, Mbak. Nah, yang biasanya menjadi leadernya kemungkinan di bagian keuangan. Karena dia akan merangkum semua sumber dana masuk dari mana, kemudian pengeluaran dari mana. Nah, pengeluaran kan dari divisi ini ya, semua divisi. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya contoh lain ya, misalnya di DPR kan ada Banggar kan, bagian anggaran ya, itu kan cuma anggota DPR sebenarnya, tapi dia berada di komisi berapa gitu. Komisi ini bagian anggaran, nah, mereka ini khusus ya. Tapi kalau di perusahaan, semua struktur organisasi kan sama ya, direktur, kemudian manajer, supervisi, karyawan gitu ya, semuanya sama. Nggak ada khusus di bagian anggaran, gitu ya Nan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain? Ini absennya masih ada yang kosong ya. Leputu Puspaningsih, Ayu Putri, Elsa, sama Indah Lestari ya, di Google Classroom. Mohon maaf Pak, tadi kelupaan absensi Pak. Ya, silakan. Untuk sialnya nanti sesuai jadwal ya. Nanti saya akan buka absen juga. Baik Pak. Ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing atau tambahan? Atau dari keseluruhan materi ada yang mau mau
berpendapat, silakan. Dari saya Kalau belum, Pak. ada? Dari saya belum, Pak. Ya. Oh ya, untuk ini kalau saya lihat dari kakak kelasnya, ada satu orang ya kemarin, satu dua orang lah yang mengambil tema tentang anggaran ya. Memang nggak banyak ya, tapi nggak apa-apa ya, jangan semuanya ke akuntansi gitu ya, ke pajak. Tapi saya lihat 90% ke pajak ya, banyak sekali yang ngambil pajak. Artinya silakan dari ini kan semester 5 ya. Nyusunnya semester berapa? Semester 7 ya. Mulai persiapan membuat ini proposal semester 7 ya. Semester 8. Semester 7 ke 8 kalau Ya, nggak salah. 8 ya. Karena 1 tahun sana ya, itu hampir setahun ya, 6 bulan lah itu ya, jadi 8. Ya mudah-mudahan nanti untuk PKL ini udah lumayan ya, udah banyak yang buka ya. Jadi bisa bisa mengambil tema skripsinya di PKL. Tapi nggak ada salahnya dari sekarang sudah bisa dipersiapkan kira-kira mengambil minatnya di mana, kira-kira sukanya di tema apa, itu bisa dipersiapkan. Ada yang mau menambahkan? Saya mau nanya tentang skripsi itu, Pak. Ya silakan, boleh. Pembimbing itu siapa yang milih, Pak? Kita boleh milih atau memang udah diplot gitu, Pak? Boleh milih. Jadi kalau saya lihat beberapa mahasiswa ada yang minta ke saya, Pak mau jadi silakan aja, nggak apa-apa gitu. Ada juga yang gini, pertama dia temanya dulu ya. Nah, tema skripsinya apa gitu ya. Tema skripsinya apa, kemudian dosen yang terkait dengan kan ada dosen pembimbing 1 dan 2 ya. Dosen pembimbing 1 kan terkait dengan tema memang ya, isi dari tema. Kemudian pembimbing 2 itu penulisan. Nah, pertama dosen pembimbing 1 itu akan diarahkan kepada sesuai dengan tema mahasiswa, ya mahasiswa. Kemudian, nah masalahnya apa? Kemarin banyak sekali mahasiswa yang di pajak gitu ya, pajak. Kemudian dosennya kan tidak sebanyak gitu ya, maksudnya udah full. Maksimal kan kalau nggak salah satu dosen itu bisa 7 sampai 8 ya. Nah kemarin saya juga akhirnya saya dapat yang pajak itu 8 orang yang saya dapat, dari temanya pajak semua itu, penganggaran 1 orang. Jadi pertama boleh dari mahasiswa, tapi kalau dari jurusan dari kaprodinya akan menyesuaikan dengan ini dulu, dosen pengampu dulu. Kalau sudah overload yang sudah melebihi, kan nggak boleh melebihi gitu ya, maksudnya terlalu banyak, kasihan akan dilempar ke dosen lain. Nah kayak saya ditanya sama Pak Senengnya, kalian mau ini nggak bimbingan materi ini, silakan saja gitu. Jadi iya dapat untuk pajak gitu. Itu Anan. Jadi boleh request memang. Iya, Pak. Sama lagi satu, Pak. Ya. Topik skripsi itu harus berkaitan dengan tempat PKL, Pak? Tidak harus, dia patokannya adalah jurusan kita ya. Jurusan kita kan akuntansi manajerial ya. Nah, akuntansi manajerial itu bisa di akuntansinya, di akuntansi perpajakan, ya bisa di manajerialnya bisa. Yang penting masih dalam tema itu. Nah, sebenarnya lebih baik sesuai dengan tempat PKL memang. Kan nyari datanya di sana. Nah, yang bukan ada sih beberapa yang nggak ada kaitannya ya. Maksudnya temanya di luar gitu. Tapi lebih mantap sih sebenarnya di tema PKL. Hanya saja kan di PKL-nya bisa 7-8 orang di situ ya. Jadi sama dia, datanya sama jadinya. Jadi kalau misalnya memang berbareng,
bisa saja di tema yang tema di sana, tapi jangan data yang sama ya, datanya jangan sama. Jadi perusahaannya beda. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Dari saya cukup, Pak. Ya, makasih. Cukup, mungkin cukup ya. Ya. Baik, kalau materinya sudah, ini materi kan sudah selesai ya. Materi sudah selesai, kemudian jadwal minggu depan itu kan kita kuis gitu ya. Mungkin bukan kuis ya, latihan ya. Kuis mengambil contoh. Ini kan udah sering latihan kita. Jadi kalaupun ada soal ya, kalau teman-teman memang mengerjakan, ada filenya, tinggal bisa melihat jawaban sebelumnya sih sebenarnya ya. Jadi kan Excelnya sama ya. Jadi silakan dilihat kembali, karena jadwal minggu depan masih ada kita kuis. Jadi kita kuis minggu depan, latihan lah ya, kuis latihan untuk persiapan UAS. Jadi hari ini materi terakhir yang saya sampaikan. Jadi silakan dibaca kembali ya. Nah, UAS-nya hanya dari materi setelah UTS ya. Jadi saya akan sesuaikan ya, sesuaikan tapi soalnya tetap ada penjualan gitu ya, karena perhitungan kan dari penjualan ya, misalnya piutang kan dari penjualan kan, tetap dari penjualan. Hanya saja pertanyaannya, hitungannya itu dari mengerjakan berdasarkan setelah UTS ya. Jadi latihan-latihan kemarin itu tinggal dilihat kembali. Jadi untuk kita kuis atau latihan untuk persiapan UAS-nya. Mungkin itu ada yang terkait minggu depan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Nih, apa? Untuk jawaban kasus-kasus latihan kita yang minggu-minggu kemarin itu apakah akan dibagikan, Pak, untuk jawaban yang benar? Oh ya, nanti saya share ya. Karena kemarin kan karena belum karena ada yang terlambat, ada yang ada absen gitu ya, ada yang izin, jadi belum saya submit. Ya, baik ya, nanti saya kirimkan. Mungkin formatnya tidak sama semua ya. Jadi format itu tidak harus sama semua ya. Jadi yang penting jawabannya yang benar. Karena ada beberapa ada yang sama, ada yang tidak. Tapi yang penting sesuai dengan soalnya, yang jawabannya sesuai. Baik, Pak. Dan ya, izin bertanya kembali, Pak, untuk soal UAS nanti berarti semua mengenai tentang kasus, Pak, nih? Atau ada pertanyaan mengenai teori, Pak? Oh, biasa, ada teori ya. Teorinya nggak banyak ya, mungkin sekitar 10-15 soal. Materi teorinya kan selalu ada teori sedikit ya, baru kita mengerjakan 1-2 kasus gitu. Untuk UAS-nya berarti menggunakan Google Form, Pak, nih? Ya, sama dengan seperti sebelumnya, kecuali nanti misalnya diarahkan di kampus ya, tapi ya kita ngelihat situasi sih ya, kan ini udah mulai hybrid ya. Hybrid 2 minggu kita 2 minggu lagi kan, apakah memang akan di kampus atau tidak. Kalau misalnya memang tidak ke kampus berarti sama, platformnya sama kayak kemarin di Google Classroom, seperti itu Elsa dan yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi kita lihat perkembangannya ya, karena kalau di kampus berarti kan harus pecah 2 ya, 2 kelas jadinya. Kan nggak kan terbatas ya, kecuali misalnya boleh 1 kelas. Kalau sudah boleh ya bisa kita 1 kelas ujian ya, tapi kalau misalnya belum memungkinkan ya kita tetap menggunakan Google Classroom, sama seperti UTS kemarin gitu ya. Jadi nanti kalau masih ada yang setelah dilihat kembali materi setelah UTS, boleh ya ditanyakan di grup, boleh langsung ke saya juga boleh.
Siapa tahu ada yang masih terlewatkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami, dimengerti ya. Nanti kalau masih ada yang kurang boleh ditanyakan langsung ke saya. Baik, selamat siang, selamat beristirahat. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat Selamat siang, Pak. Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Selamat Pak. siang, Pak. Terima kasih. Siang, Kak. Terima Iya, kasih. sama-sama. Terima kasih.